Halo, silakan dijawab apa itu nyeri? Izin menjawab, Bu. Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut, Bu. Oke, berarti memang sudah punya ya PowerPoint saya. Betul. Jadi nyeri ini adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Jadi gini, nggak ada nyeri itu yang enak. Semua pasti nggak enak. Kemudian, nyeri ini bisa terjadi karena adanya kerusakan jaringan. Sudah terjadi kerusakan jaringannya atau masih akan terjadi. Misalnya yang sudah rusak jaringannya, kalau kita tertusuk jarum, nah itu jaringannya sudah pasti ada yang rusak. Kalau yang potensial gimana? Kalau dicubit misalkan ya, dicubit itu kira-kira sampai luka nggak? Enggak, tapi kalau kamu teruskan yang nyubit pakai kuku, dia bisa memberikan perlukaan, jadilah itu nanti kerusakan jaringan yang aktual. Kemudian nyeri ini kita bisa jalan, bisa terjadi nyeri atas beberapa proses. Yang pertama adalah transduksi, kemudian transmisi, modulasi, persepsi, interpretasi, dan behavior. Transduksi sendiri merupakan terjemahan stimulus pada saraf aferen ke dalam terhadap adanya impuls nosiseptif. Impuls nosiseptif ini adalah impuls yang dapat menyebabkan nyeri. Nah, serabut akan berespon secara maksimal terhadap stimulasi dan dia akan menuju ke reseptor nyeri. Reseptor nyeri ini disebut dengan nosiseptor. Jadi reseptor nyeri adalah ujung syaraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Jadi nosiseptor ini berfungsi terhadap menerima rangsangan yang dapat menyebabkan terjadinya nyeri, entah itu bisa berupa suhu, listrik, kimiawi, ataupun nyeri. Kalian tahu nggak perubahan suhu itu bisa menimbulkan nyeri? Tidak, Tahu, Bu. Bu. Tahu. Bagaimana caranya kok tahu? Kalau misalkan memegang es yang terlalu lama itu es batu itu bisa rasanya nyeri, Bu. Betul, suhu itu bisa merangsang timbulnya nyeri. Megang es batu atau tangannya kalian direndam di es batu, lama-kelamaan dia akan nyeri. Nah, proses transduksi ini adalah proses penerimaan impuls dulu di nosiseptor. Nosiseptor tadi adalah reseptor yang bertugas menerima rangsang nyeri. Nah, di sini nih ada transduksi. Diterimalah ini stimulusnya, kecubles paku di sini. Jebret. Nah, ini nih berarti dia mengalami proses transduksi. Berikutnya adalah proses transmisi, di mana impuls nyeri tadi diseluruhkan menuju cornu dorsalis medula spinalis sepanjang traktus menuju otak. Nah, sinyalnya tadi ini dari tempat terjadinya perlukaan atau stimulus nyeri tadi akan disalurkan sampai ke otak. Ini namanya transmisi. Proses berikutnya apa? Transduksi, transmisi, terus Modulasi. Modulasi. Bu. Modulasi ini di sini terbaca nih ya. Impulsnya. Di sini terjadi amplifikasi sinyal neural terkait nyeri di sini. Nah, modulasi ini kita bisa ada yang menginhibisi, ada yang menguatkan. Kalau yang menginhibisi ini bisa dari jalur ascendant maupun descendant. Jadi di sini nih kita si otak menyadari adanya impuls nyeri. Nah, kalau modulasi ini di sini termodulasi Mas Ihan ya, rasanya itu impuls nyerinya ini atau dihambat sekalian. Kalau dihambat itu berarti dia pakai analgetik atau anestesia. Nah, setelah dimodulasi, otak ini akan menyadari adanya impuls nyeri. Dia akan sadar, oh, di sini ada ketusuk jarum. Wah, nyeri nih. Nah, itu persepsi. Proses dari transmisi sampai persepsi sampai nanti interpretasi dan behavior itu sepersekian detik. Ya, kecuali kalau ada gangguan saraf, kejepit tangannya sekarang,
baru sadar nyerinya dan bereaksi terhadap nyeri itu beberapa menit kemudian. Itu nggak normal. Nah, setelah persepsi baru akan muncul interpretasi maupun behavior. Nah, behavior tiap orang ini berbeda-beda karena rasa sakit setiap orang, ambang batas sakitnya itu individual ya. Ada misalkan si Hikmah kejepit tangannya, nangis. Persepsi behaviornya berupa nangis, interpretasi dari nyerinya. Sementara kalau Indra kejepit kejepit pintu tangannya paling cuma meringis. Nah, beda-beda attitude-nya ya. Ini sangat individual sekali. Jadi kalau kita simak tadi, nyeri itu terjadi karena proses apa yang pertama? Transduksi, Betul, transduksi. 2, transmisi, transmisi. 3, Modulasi, 4, persepsi. 5, ini interpretasi sama behaviornya bagaimana. Ini adalah patofisiologi nyeri. Kalian punya slide saya. Mungkin bisa membantu menjelaskan dari patofisiologi ini. Ya, silakan barangkali ada yang mau menjelaskan pada saya. Halo? Indra mungkin membantu menceritakan. Kalau dari BPTJ Ibu sendiri ya ini. Kalau dari BPTJ Ibu sini kan Ya. rasakan nyeri diterima oleh reseptor dari nyeri itu sendiri yaitu nociceptor. Terus sel yang mengalami nekrotik akan merilis kalium dan protein intraseluler. Nanti peningkatan kadar kalium ekstraseluler akan menyebabkan depolarisasi pada reseptor nociceptor itu sendiri. Protein pada beberapa keadaan akan menginfiltrasi mikroorganisme sehingga menyebabkan peradangan atau inflamasi. Mediator nyeri dilepaskan seperti leukotrien, prostaglandin, E2, dan histamin yang akan merangsang nociceptor sehingga rangsangan berbahaya dan tidak berbahaya dapat menyebabkan nyeri, hiperglasia atau allodynia. Aktivasi faktor pembekuan darah sehingga bradikinin dan serotonin akan terstimulasi dan merangsang nociceptor. Jika terjadi oklusi pembuluh darah, maka akan terjadi iskemia yang akan menyebabkan akumulasi kalium ekstraseluler dan plus yang selanjutnya mengaktifkan nociceptor. Histamin, bradikinin, dan prostaglandin E2 memiliki efek vasodilator dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Terus terjadi edema lokal, tekanan jaringan meningkat dan perangsangan nociceptor. Selanjutnya terjadi pelepasan substansi peptida pada sistem pusat dan kalsitonin gen terkait peptida atau CGRP yang akan merangsang proses inflamasi, vasodilatasi, dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Terakhir, perangsangan nociceptor inilah yang menyebabkan nyeri. Udah itu saja, Bu. Sekian. Apa kok gitu nadamu, Indra? Nggak bisa, Bu. Nah, public speaking-nya agak kurang, Bu. Iya, tapi endingnya jangan gitu dong ya, nggak enak ya didengar ya. Tadi kamu udah jelasinnya bagus kok, nice try kok ya. Oke, yang pertama. Tadi dibilang, kalau nyeri itu bisa terjadi karena adanya kerusakan jaringan baik yang potensial maupun yang aktual. Ya. Nah, di skema ini kita langsung ke kalau udah rusak jaringannya ya, yang udah aktual ya yang terjadi. Jadi ketika injury, ini ada perlukaan ya.
Di situ pasti ada bagian kulit yang terbuka. Nah, ketika kulit ini terbuka, ini akan menyebabkan bakteri infiltrasi atau masuknya bakteri patogen ya. Bakteri patogen ini dapat menyebabkan inflamasi dengan rilisnya beberapa mediator inflamasi seperti leukotrien, prostaglandin, histamin maupun bradikinin. Leukotrien maupun prostaglandin ini dapat menyebabkan sensitisasi nociceptor. Nociceptor jika tersensitisasi dia akan memunculkan pain. Jadi prosesnya pain itu mulai dari transmisi sampai persepsi, sampai behavior itu semua kan melibatkan nociceptor di awalnya. Di mana namanya? Di transmisinya tadi ya, akhiran saraf aferen diterima terus kemudian dia ke reseptor nyeri. Nah, kemudian yang histamin dia ini selain bisa melakukan sensitisasi langsung pada nociceptor, dia dan juga histamin dan juga bradikinin, dia dapat menyebabkan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskuler. Hal ini menyebabkan terbentuknya edema. Coba kalau kalian misalkan jatuh, mengalami bengkak nggak? Kadang mengalami bengkak ya? Ya nggak? Iya, Bu. Bengkak. Nah, bengkak ini dapat meningkatkan tekanan jaringan. Nah, peningkatan tekanan jaringan ini juga bisa mengaktifasi si nociceptor untuk menimbulkan pain. Itu yang satu jalur dari satu jalur ini. Kemudian ketika injury terluka, kalian berdarah ya. Misalkan berdarah, apa yang akan terjadi kemudian? Darahnya ngapain? Apakah akan mengalir terus? Tidak jadi pembekuan. Betul. Normalnya darah itu akan membentuk pembekuan darah. Itu sudah mekanisme pertahanan diri. Nah, ketika terjadi pembekuan darah, dia akan merilis bradikinin maupun serotonin. Bradikinin nanti ikut alurnya si histamin, menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler, membentuk udem dan terjadi peningkatan jaringan. Akhirnya mengaktifasi si nociceptor. Pokoknya ada yang nyenggol nociceptor, pasti akan muncul pain. Kalau nociceptornya kamu nggak disenggol, nggak akan muncul pain. Jadi transmisi selalu mulai dari situ. Serotonin pun juga bisa langsung mengaktifasi si nociceptor. Injury bisa menyebabkan nekrosis. Nekrosis itu apa? Sel mati, Bu. Ya, menyebabkan kematian sel. Dia dapat menyebabkan peningkatan dari K+, H+ ekstraseluler juga protein. Kalau protein nanti ikut jalurnya inflamasi sampai ke sensitisasi nociceptor. Nah, K+, H+ ekstraseluler ini juga bisa mengaktifasi si nociceptor, menyebabkan pain. Sudah. Ini juga bisa proses ini dengan adanya substansi peptida ini juga bisa menyebabkan inflamasi dan juga mengikuti jalur inflamasi menyebabkan sensitivasi pada si nociceptor menyebabkan pain. Ini jalur pain normal. Ada 1, 2, 3 jalur ya, inflamasinya masuk ke leukotriene PGE, histamin bradikinin. Nah, yang histamin bradikinin menyebabkan vasodilatasi, edema, sampai mengaktifasi si nociceptor. Blood clotting ada bradikinin, serotonin, bradikinin ikut vasodilatasi, serotonin bisa langsung mengaktifasi si nociceptor. Kemudian nekrosis bisa menyebabkan peningkatan K+, H+ ekstraseluler juga mengaktifasi si nociceptor, menyebabkan pain. Itu jalur pain normal. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Oke. Nah, ini berlaku pada stimulus yang memang bisa menyebabkan pain. Contohnya kesandung, jatuh, ketusuk jarum, seperti itu. Tapi pada kasus khusus, pada beberapa pasien, ada loh orang itu yang meskipun dia terstimulasi oleh rangsangan yang mestinya tidak menimbulkan pain, dia bisa merasakan pain. Jadi stimulus yang bisa menyebabkan itu kan namanya noxious stimuli. Nah, ini ada pasien yang dia terkena non-noxious stimuli pun dia bisa mengalami pain. Ini disebut dengan allodynia, kondisi allodynia. Pada kasus apa? Misalnya, pada kasus pasien post-herpetic neuropathy pain. Nah,
Jadi orang herpes itu, kalian sebagai calon tenaga kesehatan harus mengikuti, harus mematuhi cara pengobatan suatu penyakit. In case kalian nanti punya kenalan atau siapapun tahu kena herpes, selalu rekomendasikan edukasi supaya selesaikan terapi herpes. Kalian tahu herpes? Herpes, penyakit herpes tahu nggak? Belum tahu. Silakan nanti di browsing. Dia disebabkan oleh virus. Nanti karakteristiknya itu di kulit terasa panas. Ada yang dua, herpes simplex sama herpes zoster. Herpes simplex itu borok menyebabkan nyeri atau boroknya itu di kulit itu kecil-kecil biasanya lukanya ya. Boroknya. Satu titik terlokalisir saja biasanya di satu daerah, Ding. Tapi kalau kamu herpes zoster, itu boroknya itu bisa kemana-mana. Ya, herpes zoster itu kamu bisa satu lengan gini melingkar, bisa juga satu punggung, satu perut melingkar. Nah, terapinya pakai antivirus. Regimen terapinya harus dipatuhi secara dosis maupun frekuensi. Ingat ya yang kemarin Parkin. Jadi memang dia tuh terapinya frekuensinya sering. Dalam sehari itu bisa 4-6 kali minum obat dan itu harus dipatuhi. Kalau enggak apa yang terjadi? Dia akan bisa menimbulkan kerusakan jaringan sarafnya. Jadi benar, herpesnya sudah selesai ya. Kulitnya sudah mulus, sudah nggak ada boroknya lagi. Tetapi sarafnya sudah mati, sudah mengalami gangguan, menyebabkan neuropathic pain. Nah, kalau sudah neuropathic pain, herpes ini ya, dia terkena stimuli yang non-noxious aja, dia akan merasa sakit. Coba, kalian kalau ada kain, kalian usapkan ke tangan kalian seperti ini. Sakit nggak? Tidak, Bu. Tidak. Tapi pada pasien allodynia, misalnya contohnya pada pasien post-herpetic neuropathic pain, ada kasusnya nyata, kena usap begini kain saja itu dia bisa merasa sakit minta ampun. Nah, ada juga namanya kondisi hiperalgesia, di mana di sini dia mendapatkan stimuli noxious yang menyebabkan pain, tetapi efeknya dia itu termodulasi sekali rasa sakit tersebut. Kemudian akhirnya menimbulkan persepsi dan interpretasi sikap yang berlebihan. Coba, kalau misalkan kita misal nih, ini pensil kita tusukkan ke tangan, sakit nggak? Sakit lah ya. Tapi kalau pada pasien hiperalgesia, ditusuk begitu aja, nanti reaksinya bisa berlebihan. Karena memang rasa sakitnya itu teramplifikasi sekali. Begitu. Jadi kalau mestinya orang normal ditusuk pensil aja ya sakit gitu doang. Tapi pada pasien dengan keadaan hiperalgesia, dia ketusuk pensil, dia akan sakit sekali. Seperti itu. Oleh karenanya kita harus bersyukur pada Allah karena kita diberikan kondisi tubuh yang sehat dan normal sehingga tidak merasakan sakit pain yang demikian. Gitu ya. Kemudian ini patofisiologi nyeri, ini tadi yang saya omongkan bisa dilihat di slide. Ini adalah macam-macam nyeri. Nyeri itu ada nociceptive pain, inflammatory pain, neuropathic pain, dan non-inflammatory neuropathic pain. Kalau yang nociceptive pain, ini terjadi karena adanya stimuli noxious yang menyebabkan kerusakan jaringan pada kulit, otot, atau organ visceral. Contohnya apa nociceptive pain ini? Kita ketusuk jarum. Itu nociceptive pain. Ya. Di situ sudah ada noxious stimuli yang bisa merusak jaringan. Udah, itu nociceptive pain. Kemudian yang kedua, inflammatory pain ini terjadi karena adanya keterlibatan sitokin proinflamasi seperti interleukin 1 alfa, interleukin 1 beta, interleukin 6, dan TNF alfa. Kemudian ada neuropathic pain, seperti tadi contohnya post-herpetic neuropathic pain.
Ini merupakan rasa sakit, nyeri, pain yang diinisiasi karena adanya lesi primer atau penyakit yang mendasarinya. Penyakit ini bisa mempengaruhi sistem saraf somatosensori. Contohnya penyakitnya apa? Herpes. Herpes bisa menginduksi herpetic neuropathic pain. Penyakit yang lain apa? Diabetes. Hati-hati kalau pada pasien diabetes, terapinya kontrol gula darahnya harus adekuat karena salah satu manifestasi kliniknya adalah diabetic neuropathic pain. Nah, pada pasien neuropathic pain ini bisa terjadi hipersensitivitas pain seperti hiperalgesia atau allodynia tadi atau bahkan parastesis. Maka tidak heran pada pasien post-herpetic pain neuropathic pain, dia bisa mengalami hiperalgesia atau allodynia. Kasihan sekali. Nah, bedanya apa sama nociceptive pain? Nociceptive pain itu, kalau pain-nya itu kan udah tahu terjadi karena kerusakan jaringan, jadi bisa ditunjuk. Lokasi sakitnya di mana? Kamu cubit satu tanganmu, atau kamu cubit pipimu, kamu bisa tunjuk titik sakitnya di mana. Itu nociceptive pain. Kalau neuropathic pain, kamu nggak bisa tunjuk titiknya atau pusat pain-nya itu di mana. Karena sifatnya menjalar. Jadi kalau orang itu neuropathic pain itu ya, bisa jadi itu satu tangan, pain, menjalar semua, nyari semua, disuruh tunjuk. Sakit yang mana? Nggak bisa. Tapi kalau nociceptive pain, kamu kena tusuk di sini, kamu bisa tunjuk, oh ya sakitnya di sini, ini pusat sakitnya. Seperti itu. Bisa membedakan? Oke, Bisa, Bu. berdasarkan durasinya, pain itu ada acute pain, chronic pain, acute on chronic pain. Yang acute pain itu terjadi dengan durasi 3-6 bulan atau kurang. Chronic pain itu lebih dari 3-6 bulan. Biasanya ini pada pasien chronic pain, pada pasien penyakit kronik seperti kanker ya. Kemudian acute on chronic pain. Jadi ini dia tuh udah punya chronic pain, ya misalnya si kanker, terus pada suatu ketika dia juga mengalami serangan pain tambahan. Itu namanya acute on chronic pain. Kalau pain intensity, kalau katanya slide ini, literatur ini, tapi saya lupa mencantumkan sumbernya, itu ada 3, mild, moderate, severe. Mild itu dimulai dengan pain score-nya kurang dari sama dengan 4, kalau moderate itu 5-6, severe lebih dari sama dengan 7 di antara 10 pain scale. Nah, gimana cara kita menentukan indeks pain scale? Ini penting kita menentukan indeks pain scale karena akan mendasari pengambilan keputusan terapi kita. Nah, pain scale ini sangat individual sekali. Sangat individual sekali. Misalnya, Anggra ini, kalau jatuh, bisa jadi dia menunjukkan gambar di angka 6. Tapi kalau Iqbal yang jatuh, bisa jadi dia menunjukkan gambar di angka 2. Nah, ini sangat subjektif. Kita menilainya berdasarkan ekspresi wajah pasien. Jadi nanti pasien itu bisa disuruh nunjuk sendiri, kamu kalau sakit kira-kira wajahmu sekarang ada di mana? Atau bisa kita yang mengobservasi. Ini pasiennya ini peringisan atau nangis kayak gitu ya. Misalkan nih ya, pasiennya tuh ngaku, kamu kira-kira derajat sakitmu ada di mana? Saya ada di angka 8. Tapi wajahnya nih, fisiknya ketika kita lihat ada di angka 2. Ini perlu kita asesmen lebih lanjut. Tapi sebenarnya asesmen ini bukan tugas kita ya. Ini adalah tugas para klinisi. Jadi sebenarnya farmasi itu untuk menentukan atau memberikan rekomendasi terapinya hanya berdasarkan pain scale yang tertulis di rekap medis. Seperti itu. Nah, tools, instrumen yang digunakan untuk
menentukan pain scale ini yang banyak digunakan adalah Wong-Baker Face Pain Scale, digunakan pada pasien dewasa dan anak lebih dari 3 tahun. Jadi dia menunjukkan intensitas nyerinya itu berdasarkan gambar ini. Kemudian kita ada FLAG, ini untuk anak kurang dari 3 tahun. Kemudian ada NIPS untuk pasien neonatus. Kemudian ada BPS, digunakan pada pasien yang tidak sadar dan menggunakan ventilator. Tidak sadar kan berarti nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi secara verbal, dan menggunakan ventilator. Kalau yang cepat, ini digunakan pada pasien yang sama, tidak sadar, tidak bisa komunikasi secara verbal, tapi ini bisa digunakan pada pasien yang menggunakan ventilator ataupun tidak. Kemudian, kemudian ada pain death untuk pasien demensia. Kadang dia tuh nggak ngerti ya, dia sedang dalam keadaan sakit karena dia demensia, berlupa ya. Nah, untuk manajemen nyerinya, manajemen nyeri ini biasanya diambil dari titik-titik yang kira-kira bisa memutus si pain-nya itu. Pertama, perbaikan daerah yang rusak oleh prostaglandin inhibitor sintesis. Jadi kita tembaknya ada di sini. Tadi prostaglandin fungsinya apa, Dek? Dalam terjadinya pain, prostaglandin tadi ngapain? Menyebabkan itulah vasodilatasi. Menyebabkan Vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Dan menyebabkan sensasi pada nyeri. Apakah? Sensitisasi pada Nosiseptor. Nosiseptor. Sebelum menyebabkan sensitisasi apa yang dilakukan? Si prostaglandin ini ngapain sih? Jalurnya apa tadi prostaglandin? Prostaglandin ada sensitisasi sama menyebabkan vasodilatasi. Yang vasodilatasi dia menyebabkan edema, peningkatan tekanan jaringan sampai mengaktifasi si nosiseptor. Kemudian kita bisa ambil titik terapinya dengan transmisi nyeri dengan bloker kanal NA. Ini kita pakai anestesi lokal. Tahu nggak contohnya anestesi lokal itu apa? Di sini. Kita bisa pakai lidokain atau PHKin. Jebret, langsung diblok transmisinya. Kalau transmisinya nggak terjadi, maka nggak ada modulasi, nggak ada persepsi, sama interpretasi. Kemudian kita bisa bedah saraf transeksi di sini, diputus ini sarafnya di sini. Jadi nanti nggak bisa ditransmisikan dan nggak muncul modulasi dan sembarang kalirnya di belakang. Terapi ini direkomendasikan ketika terapi dengan manajemen terapi WHO Pain Scale tidak berhasil, maka bisa dipertimbangkan bedah transeksi. Sebelum bedah transeksi juga bisa dipertimbangkan alternatif yang lain, yaitu dengan elektroakupuntur dan stimulasi saraf transduksi di sini titiknya. Di saraf transduksi kita elektroakupuntur. Kemudian kita bisa main di reseptor endorfin yang dapat diaktifkan oleh morfin dan obat yang terkait. Ini ada di C4 di sini. Endorfin ini merupakan hormon yang dapat mengurangi rasa nyeri. Dia ini juga bisa dikenal dengan hormon kebahagiaan. Dan sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan karena tubuh kita itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan endorfin. Oleh karenanya ambang batas nyeri masing-masing orang beserta interpretasinya itu berbeda-beda. Bisa jadi orang yang banyak endorfinnya banyak rilis, dia itu lebih
tidak merasa nyeri daripada orang dengan kadar endorfin yang sedikit. Bagaimana caranya kita meningkatkan endorfin? Healthy lifestyle tentu saja, kemudian olahraga. Kemudian kita bisa juga mengonsumsi makanan yang bisa memunculkan rilisnya si endorfin. Contohnya apa? Coklat. Ya, kalau kalian mood swing, cobalah makan coklat. Karena coklat itu bisa meningkatkan kadar endorfin. Untuk terapi farmakologi itu kita ikut WHO pain leader. Mild pain kita bisa pakai step 1, mild pain bisa pakai step 2, moderate pain kita pakai step 3. Step 1 itu selalu dimulai, ini gampang sekali, silakan dihafalkan, non-opioid analgetik. Contohnya apa non-opioid analgetik? Ada NSAID, atau kita bisa pakai paracetamol. Nah, terapi ini jika dirasa kurang mengatasi rasa pain-nya bisa plus minus adjuvan. Adjuvan analgesik contohnya apa? Banyak, ada kortikosteroid, ada kafein, kemudian ada gabapentin, ada amitriptilin dan seterusnya. Jadi mestinya orang yang banyak mengkonsumsi kafein mestinya tidak begitu merasakan sakit, tidak lebih rentan tidak lebih rentan menjadi tidak lebih rentan terhadap rasa nyeri dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi kafein, karena kafein ini adjuvan analgetik. Nah, kalau misalkan dia itu pain-nya ada di range moderate pain, kita bisa terapinya pakai non-opioid analgetik, yaitu NSAID atau paracetamol, kemudian plus minus adjuvan, dan kita bisa tambahkan plus minus weak opioid. Weak opioid ini contohnya apa? Kodein. Ada yang tahu kodein? Narkotika. Dia ini bisa juga sebagai antitusif, tapi pada manajemen pain dia masuk ke weak opioid yang bisa mengurangi pain. Nah, kalau yang moderate pain sampai severe pain, lebih ke severe pain, terapinya kita sama pakai non-opioid analgesik plus minus adjuvan, yang beda adalah plus minus strong opioid. Jadi kalau moderate pain pakainya weak opioid, kalau severe pain pakainya strong opioid. Contohnya strong opioid apa? Fentanyl, morfin, petidin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini adalah WHO analgesik, WHO pain leader. Saya sangat suka sekali membahas ini. Kalau kalian bisa memahami ini, maka kalian bisa menerapi segala macam pain, ya, entah itu sakit kepala atau pain, chronic pain atau acute pain, ya. Nah, ini adalah step 1 seperti yang tadi saya sampaikan, non-opioid analgetik ditambah adjuvan. Step 2 pakai weak opioid plus minus non-opioid, plus minus adjuvan, ya. Kemudian yang ketiga, non-opioid, adjuvan, strong opioid. Ini adalah contoh-contohnya. Non-opioid itu ada ibuprofen, NSAID, ya, paracetamol, aspirin. Aspirin dosisnya yang dipakai 500 mg. Kemarin ada yang ngomong 325, itu sebenarnya agak kontroversi, ya, karena yang diakui sebagai analgetik adalah 500 mg ke atas. Kalau kamu aspirin 80 sampai 100 mg low dose aspirin, ini fungsinya sebagai apa? Kemarin? Safira? Ngantuk ya? Sama, Dek. Saya juga capek. Kegiatan mulai tadi pagi. Low dose aspirin fungsinya sebagai apa? Itu Safira komen sebagai platelet, Bu. Oh, kenapa itu, Mu? Antiplatelet, ya. Anti trombolitik juga boleh, anti koagulan boleh, terserah wes. Nah, kemudian ini cara terapinya. Perhatikan. Terapi pain berdasarkan dengan intensitasnya. Ini ya, Wong Baker Face Pain Scale, ya.
Di sini ada angka-angkanya, ini ada di sininya. Misalkan nih dari hasil assessment, pasien itu pain scale-nya ada di angka 3. Nah, kalau pain scale-nya ada di angka 4 itu kan mestinya masuk moderate pain. Tapi jangan terburu-buru ke angka 3. Tapi jangan terburu-buru untuk melakukan terapi dengan step 2 untuk moderate pain. Berikanlah terapi dengan skema mild pain dulu. Kita pakai terapi yang mild pain dulu. Begitu juga ketika nanti pain scale-nya ada di angka 7, jangan buru-buru langsung diterapi pakai step 3 untuk severe pain yang pakai strong opioid. Tapi pakailah step terapi untuk moderate pain dulu yang pakai weak opioid. Ini penting. Ini penting. Apakah di layar kalian muncul slide kosong? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ingat-ingat ya, kamu kalau mau terapi, semua jenis terapi, nggak hanya pain, yang perlu kalian lakukan pertama adalah menggunakan obat pada lowest dose. Misalnya cefotaxime itu ada 500 mg, ada 1000 mg, 2000 mg. Kamu pakainya selalu pakai yang lowest dose. Pakai dosis yang paling kecil yang kamu masukkan dulu. Nah, ini kalau kamu nggak ngefek, ya, dirasa efek terapinya kurang adekuat, kamu bisa melakukan yang pertama apa kira-kira? Apa kira-kira nih? Kamu bisa tingkatkan dosisnya sampai dosis maksimal, boleh. Kalau ini nggak ngefek setelah kamu tingkatin dosis maksimalnya, apa yang kamu bisa rekomendasi sebagai pasien? Kombinasi, Bu. Boleh. Ini kombinasi. Kombinasi. Di situ harus ada adjustment terapi sehingga tidak bisa menerima dosis normal. Nah, kenapa kok pakai kombinasi? Tahu nggak kalian fungsinya kombinasi terapi itu untuk apa? Untuk meningkatkan efek, Bu. Betul, meningkatkan efek dari obat, bukan efek, meningkatkan efektivitas terapi dan juga menurunkan resiko toksisitas atau efek samping. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Mbak Cinta. Oke, ini ilmu yang akan kalian pakai sampai kapanpun ya. Nah, ini adalah manajemen terapi pain ya. Kalau pasien datang dengan pain ya, wes ya, ini yang atas-atasnya saya kita langsung ngomongin pain. Katakanlah dia punyanya nociceptive pain, selalu mulai terapi yang paling rendah. Kita pakai terapi dengan mild pain, step 1. Step 1 kita pakai non-opioid analgetik plus minus adjuvan seharusnya ya. Kemudian kalau misalkan dia pain-nya menetap, kita bisa pakai non-opioid analgesik plus weak opioid. Jika menetap, kita bisa menggantinya weak opioid menjadi strong opioid. Kalau sampai tahapnya terapi severe pain ini nggak memberikan hasil yang adekuat,
di-refer ke pain spesialis. Nanti ini kita bisa pakai transeksi atau pakai elektroakupunktur. Pada pasien kanker pain, dia tuh bisa mengalami nociceptive pain, bisa mengalami neuropathic pain. Yang akut pain kita bisa pakai terapinya nociceptive, bisa pakai terapinya neuropathic. Nah, ingat pada pasien kanker, dia itu juga mengalami chronic pain. Orang yang mengalami sakit, nyeri secara terus-terusan sangat berpotensi mengalami depresi. Makanya nggak heran kalau pada pasien neuropatik, pada pasien kanker, terapinya ditambahi dengan antidepresi. Selain untuk mengatasi ansietas dan sleep disorder, ternyata antidepresan ini merupakan salah satu adjuvan terapi. Ini ya. Jadi bisa dipakai. Ini ikut, ini non-opioid analgetik, adjuvannya ini non-opioid analgetik plus minus weak opioid, ini adjuvannya, plus minus weak opioid, ini adjuvannya, ini non-opioid analgetik plus minus strong opioid, dan ini adjuvannya. Bentar ya. Oke, kalau yang neuropathic pain, karena dia itu menjalar, nggak bisa ditunjuk ya, biasanya terapinya yang langsung diberikan ke sarafnya. Yang kita pakai biasanya golongan gabapentin sama TCA atau trisiklik antidepresan. Kalau dia menetap pain-nya, kita bisa kasih tramadol. Tramadol tadi merupakan weak atau strong opioid? Tramadol, nggak sempat baca, coba dilihat di slide saya. Tramadol itu merupakan weak or strong opioid di WHO pain leader. Weak, Bu. Weak opioid kalau dia menetap, switch line medication or switch atau kombinasi. Ini ya. Jadi kalau pada neuropathic pain tuh ya, kalau kamu pakai gabapentin pertamanya, terus ini kurang ngefek, kamu mau tingkatin dosisnya boleh, atau kamu mau ganti ke TCA. Kalau enggak, kamu bisa kombinasi. Atau kalau tadinya kamu masukin dia TCA, dia nggak ngefek, kamu bisa kasih gabapentin. Kalau dia nggak ngefek, bisa kombinasi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah beberapa contoh selected non-opioid analgetik ya. Farmakologi ini aslinya sebenarnya pelajaran tentang obat, ilmu obat, analgetik ya. Berarti kamu mestinya mempelajari ini. Tapi ini adalah informasi yang bisa kamu baca sendiri sebetulnya. Jadi nanti silakan adik-adik baca, di sini sudah cukup jelas contoh obatnya apa, dosisnya berapa, sak frekuensinya, sak maksimum dosisnya, beserta adverse effect-nya. Nah, ini ada acetaminophen. Acetaminophen itu apa, Dek? Paracetamol, Bu. Ya, paracetamol. Paracetamol itu dosisnya hariannya adalah di 500 sampai 1000 mg. Dengan maksimum dosisnya ada di 4000 mg. Apa yang terjadi kalau dosisnya lebih dari 4000 mg per hari kira-kira? Toksik, Bu. Toksiknya berupa apa?
Gagal ginjal, Bu. Kenapa kok di log out ini? Apa? Bukan gagal ginjal. Apa ya kira-kira ya? Nggak ngerti cara lockout. Apa ya kira-kira ya? Silakan di-browsing. Kerusakan hati pada Safira. Betul. Jadi, high dose paracetamol itu dapat menyebabkan drug-induced liver injury. Oleh karenanya, paracetamol tidak boleh diberikan pada dosis tinggi. Jadi karakteristik dari paracetamol itu dia bukan karena long term efeknya, bukan karena penggunaan jangka panjang, tetapi karena penggunaan pada dosis tinggi. Kemudian aspirin. Di sini aspirin, ingat ya, yang memberikan efek analgetik adalah 500 mg. Kalau lebih dari itu, kalau kurang dari itu, dia bersifat antiplatelet. Nah, kemudian di sini ada beberapa obat yang lain. Nanti silakan dibaca sendiri. Ini adalah mekanisme kerja obat-obat non-opioid ya. Semua obat-obat non-opioid itu bekerja dengan menghambat COX, siklooksigenase 2. Karena COX ini dia akan menyebabkan hambatan di prostaglandin. Ingat tadi prostaglandin dalam proses PEN apa yang menyebabkan apa? Vasodilatasi dan Vasodilatasi ini sampai sensasi. menyebabkan udema, di sini meningkatkan tekanan jaringan, kemudian mengaktifasi si nociceptor ya. Nah, di other hand, di sisi yang lain, si prostaglandin ini juga bisa langsung sensitisasi si nociceptor. Nah, ini dihambat ya obat-obat analgesik non opioid ini dengan menghambat COX dia akan menghambat produksi prostaglandin. Nah, sayangnya kalau prostaglandin ini di saluran pencernaan kemarin ngapain, Dek? Halo? Kemarin di tukak peptik prostaglandin ini fungsinya apa? Perlindungan saluran pencernaan. Iya, dia menyebabkan prostaglandin ini fungsinya adalah memberikan perlindungan, membentuk mukus pada saluran pencernaan. Jadi ketika prostaglandin ini dihambat, dia bisa menyebabkan perlindungan itu nggak ada. Oleh karena itu, hampir semua analgetik ini efek sampingnya adalah gangguan gastrointestinal. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Sebentar ya, Dek. Bisa. Oke. Ini adalah contoh-contoh obat analgetik kerusakan hati Safira. Saya nggak ngelihat, saya kalau gini nggak ngelihat ya. Contohnya analgesik. Bentar. Silahkan dibaca.
Jangan rame-rame. Bentar ya adik-adik. Kalau mekanisme adanya opioid, di sini dengan adanya opioid reseptor, yaitu mu, gamma, dan K, dia akan berikatan dengan adenylsiklase oleh bantuan protein G. Sebagai akibat adanya ikatan ini, dia akan menurunkan kadar CAMP atau cyclic adenosine monofosfat. Penurunan CAMP ini akan menghambat masukan Ca+ intraseluler. Sebagai akibatnya, kadar Ca+ intraseluler akan menurun. Nah, padahal pada proses transmisi sinyal, ya, dia itu diperlukan adanya penukaran Ca+ dengan K+. Nah, ketika Ca+ intraselulernya ini menurun, maka yang bertukar akan semakin sedikit. Hal inilah akan menyebabkan penurunan rilis dari neurotransmitter. Beginilah ceritanya ketika obat-obat analgetik opioid. Contohnya morfin masuk ke reseptor. Reseptor opioid ini ada reseptor mu, gamma, K yang kemudian berikatan ya dengan adenylsiklase AC dengan bantuan J protein, menurunkan kadar CAMP, menurunkan kadar Ca+ dengan hambatan masuknya Ca+ ekstraseluler ke dalam intraseluler, kadar Ca+ intraseluler turun sehingga dia nggak bisa bertukar dengan K+ dengan K+. Ini akan menurunkan menurunkan rilis dari si neurotransmitter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Saya anggap tidak. Nah, tadi analgesik non-opioid, ini analgesik non-opioid, dan ini adalah yang ajuvannya. Ajuvan di sini ada anti-epileptic drug. Kalian jangan heran kalau ada pasien pain diresepkan anti-epileptic drug, karena ini memang ajuvan terapinya. Ya, ini bekerja dengan mengurangi elektibilitas neuron, sehingga dia nggak bisa terjadi lompatan dari impuls saraf. Jadi nggak bisa terjadi transmisi. Contoh obatnya ada carbamazepin sama phenytoin. Selain anti-epilepsy drug, ada antidepresan ya. Pada pasien kanker dia biasa dapat antidepresan juga karena sebagai antiadjuvan dia juga untuk mengurangi rasa cemas dari pasien ini. Contoh obatnya ada TCA, tricyclic antidepresan. Dia menghambat reuptake dari norepinefrin dan serotonin. Kemudian selain itu, ini adalah ajuvan yang lain, ada kafein, ada kapsaisin. Tahu nggak kapsaisin itu apa? Kapsaisin. Senyawa marker yang ada di cabai, Bu. Betul. Tahu nggak koyo cabai? Itu kan isinya kapsaisin. Ya, ternyata dia juga bisa mengeblok si pain juga. Kemudian juga ada kortikosteroid, ini juga merupakan ajuvan, sama botulinum toksin. Ada yang tahu botulinum toksin ini pada kecantikan digunakan untuk apa? Pada botox, ya. Dia disuntikin ini. Ini adalah efek samping dari penggunaan analgetika ya. Dan mestinya di sini ada ulcer lambung. Memang gangguan atau resiko utama dari analgetik adalah ulcer
atau gangguan di GI tract, mengingat dia tadi menghambat si prostaglandin. Terapi non farmakologinya bisa pakai modalitas fisik, akupunktur, latihan fisik, ortesa, psikoterapi, atau komplementer alternatif. Tapi ini insya Allah bukan ranah kita, jadi kalaupun kita memberikan rekomendasi, paling ya latihan fisik aja supaya memodulasi geraknya si pasien. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Indra, silakan. Ya Bu, izin bertanya. Untuk orang yang mengidap kebas itu yang mati rasa itu terjadi kerusakan reseptor nasireptor atau terjadi kerusakan pada saat itunya Bu, transmisi sinyal ke reseptornya. Itu saja Bu. Terima kasih. Nah, kebas ini bisa macam-macam ya. Kebas mati rasa maksudmu atau geringgingan? Atau kebal? Yang mana? Mati rasa atau kebal? Bisa jadi ada gangguan di proses transmisinya, bisa jadi karena kekurangan vitamin B kompleks, bisa jadi ini merupakan nyeri neuropati. Seperti itu, ya. Nggak kerasa ya. Jadi kalau pada pasien diabetes itu ya, kalau sudah neuropati pain itu ya, meskipun dia jalan, nginjek jarum, dia nggak kerasa. Seperti itu. Hati-hati makanya. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Selain Indra? Halo? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya Rafli dulu, silakan. Silakan Rafli. Mohon maaf Ibu, izin bertanya di luar materi boleh? Iya. Untuk materi UTB esok hari itu kan di modul itu 1 hingga 7 dan juga TBL 1 dan 2. Untuk TBL 2 kan baru dilaksanakan hari Selasa nih Bu. Itu kira-kira gimana nih? Oke. Berarti ditukar ya, Dek ya. Berarti ditukar, Dek. Selasa kuliah TBL-nya TBL-nya daring kan ya, Dek? TBL dengan saya ya, Dek ya? Enggak Bu. Ditukar, Dek. Berarti Selasa itu jadwalnya apa mestinya? Selasa mestinya apa, Dek? Jadwalnya TBL dan juga kuliah Bu. Kalau Senin jadwalnya apa? Senin itu ada UTB dan juga perkuliahan 2 kali. Apa materi kuliahnya? Farmakologi antivirus dan farmakologi anti jamur. Itu masuk materi UTB enggak? Seperti Bu, karena hari ini itu sudah memasuki materi 10. Berarti ditukar aja, Dek. Tolong hari ini adik-adik Sadam ya menginformasikan pada kami bahwa perkuliahan hari Selasa ditukar dengan hari Senin. Bisa Sadam melakukan itu? Kan kebetulan juga Selasa waktunya daring ya. Untuk perkuliahan hari Selasa itu yang diganti hanya TBL-nya aja atau seluruh perkuliahan hari Selasa gitu? Semua langsung di switch aja Senin sama Selasa. Tapi baik, Bu. sebentar.
Bentar ya. Saya TBL 2 ini materinya masuk sama itu toh, Dek. TBL materinya apa, Dek? Kasus nyeri dan alergi, Bu. Nyeri kan sudah. Oh iya, UTB ada TBL-nya dulu ya. Ya apa ini ya enaknya ya? Gimana ya, Dek, enaknya ya, Dek ya? UTB-nya mau diganti? Diganti, Bu. Ganti kapan? Kok jadwalnya rigid ya ini ya? Mau saya ganti, kok saya susah nih nyari UTB ini ya nanti. Diganti kapan nih, Dek, enaknya? Ada usul? Izin usul, Bu. Hmm? Mungkin kayak rencana awal tadi, Bu, yang jadwal hari Selasa ditukar di hari Senin, Bu, kayak di switch itu, Bu. Nggak bisa, Nak. Karena hari Senin ini jadwalnya full, Bu Vivi dan Bu Vidya, dan ini luring. Sementara kalau Selasa ini kami semua harus ada di LPM. Begitu. Jadi kalau saya mau ngambil di arang yang di LPM 2 orang, Bu Vivi sama Bu Vidya, saya nggak mau. Saya nggak berani. UTB-nya jadi diganti. UTB-nya diganti kapan kira-kira enaknya? 50 menit saja. Kapan nih? Mau kapan? Saya bisa tolong dikabari, mau kalian mau UTB kapan? 50 menit saja setelah TBL hari Selasa berarti. Kapan? Silakan nanti diskusikan, nanti kemudian saya tolong dikabari ya. Halo? Baik, Bu. Nanti saya diskusikan sama teman-teman, Bu. Iya, tolong didiskusikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup, Bu. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Tolong saya dikabari hasil diskusinya besok. Saya tunggu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.